Di pegunungan terpencil timur Laut India, sekelompok orang menyanyikan lagu pujian dalam bahasa Ibrani. Mereka menghormati Sabat, mengenakan pakaian tradisional, dan mengajarkan kisah Abraham, Ishak, dan Yakub kepada anak-anak mereka, bukan dari kitab suci, melainkan dari ingatan yang diwariskan turun-temurun. Nama mereka Bene Manase, artinya anak-anak Manase. Selama berabad-abad mereka hidup terpisah dari dunia Yahudi modern. Tapi yang membuat dunia terkejut dan mengguncang banyak penafsir Alkitab adalah pengakuan resmi dari pemerintah Israel. Mereka adalah keturunan suku Manase, salah satu dari 10 suku Israel yang hilang. Nubuat yang dulu dianggap simbolik, kini hidup dalam wujud nyata. Apakah ini hanya kebetulan sejarah? Atau apakah Tuhan sedang mempercepat penggenapan nubuatan di zaman kita? Asal-usul mengapa mereka hilang. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, kita harus kembali ke masa ratusan tahun sebelum Kristus, ketika kerajaan Israel masih berdiri megah. Setelah Raja Salomo wafat, kerajaan besar itu terpecah dua. Di selatan, kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin. Di utara, kerajaan Israel yang terdiri dari 10 suku lainnya, termasuk suku Manasye, anak sulung Yusuf. Tapi kerajaan utara tidak setia. Mereka membangun patung, menyembah Baal dan melupakan hukum Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan musuh datang sebagai alat penghakiman. Tahun 722 SM, Kekaisaran Asyur datang seperti badai. Mereka tidak hanya menaklukkan, tapi juga menyebarkan seluruh penduduk ke wilayah asing. Cara klasik Asyur untuk memadamkan pemberontakan dan memusnahkan identitas suatu bangsa. Sejak hari itu, 10 suku itu dikenal dengan satu nama yang menakutkan, 10 suku yang hilang. Sejarawan berkata mereka lenyap, teolog berkata mereka tak mungkin kembali, dan generasi demi generasi pun melupakan mereka. Tapi bagaimana jika mereka tidak pernah hilang? Bagaimana jika mereka hanya tersembunyi, menunggu waktu yang ditentukan Tuhan untuk pulang? Perjalanan panjang dari Samaria ke India. Setelah pembuangan oleh Asyur, suku-suku Israel Utara tersebar entah kemana. Tak ada catatan sejarah yang pasti kemana mereka pergi, hanya jejak-jejak samar di berbagai penjuru dunia. Tapi Bene Manase memiliki cerita sendiri. Dalam tradisi lisan mereka, ada tempat suci bernama Sinlung, sebuah gua batu di wilayah perbukitan Asia yang mereka yakini sebagai tempat persinggahan leluhur mereka dalam perjalanan panjang menuju timur. Perjalanan itu bukan sehari atau setahun, tapi berabad-abad. Dari Samaria, mereka diduga melintasi Persia, naik ke wilayah Tibet, turun ke Burma, dan akhirnya menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Manipur dan Mizoram, India Timur Laut. Tanpa peta, tanpa kitab, hanya warisan ingatan dan kerinduan yang tidak pernah padam untuk kembali ke tanah yang mereka sebut tanah perjanjian. Tradisi yang tidak bisa dijelaskan. Saat para peneliti dan rabi mengunjungi komunitas ini, mereka tertegun. Anak-anak menyanyikan lagu tentang Musa dan Laut Merah. Orang tua menceritakan kisah nenek moyang yang melintasi padang gurun. Mereka merayakan hari-hari suci yang tanpa mereka sadari sangat mirip dengan hukum dalam imamat. Yang lebih mengejutkan, mereka tidak belajar ini dari misionaris. Ini bukan hasil konversi agama modern. Ini adalah warisan, bukan pengetahuan baru, melainkan memori kuno. Kisah yang mengalir dari generasi ke generasi, terjaga dalam nyanyian, doa, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Bahkan, kata-kata Ibrani muncul dalam nyanyian mereka, meski mereka tak tahu arti persisnya. Mereka tidak sedang mengenal Israel, mereka sedang mengingat Israel. Pengakuan resmi, Bene Manase diakui Israel. Selama puluhan tahun, keberadaan Bene Manase dianggap sebagai keunikan etnis atau sekedar komunitas religius yang ingin menjadi Yahudi. Tapi semuanya berubah pada tahun 2005. Setelah melalui penyelidikan sejarah, wawancara budaya, dan pertimbangan halakik hukum Yahudi, Kepala Rabi Israel secara resmi mengakui Bene Manase sebagai bagian dari suku Manase yang hilang. Bagi mereka, ini bukan sekedar pengakuan administratif. Ini adalah penggenapan nubuat, kepulangan anak-anak Israel ke tanah leluhur, seperti yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Mereka mulai melakukan proses aliyah, kembali ke tanah Israel, pulang dari pengasingan ribuan tahun lamanya. Tetapi pengakuan itu datang dengan harga mahal, proses imigrasi lambat dan rumit. Dan ancaman baru pun muncul. Tanda akhir zaman. Tahun 2023,
Kekerasan etnis meledak di timur laut India. Rumah-rumah dibakar, sinagog dihancurkan, guluman tawat kuno yang ditulis tangan dan diwariskan selama generasi hangus terbakar. Bagi Bene Manasseh, ini bukan sekedar konflik lokal. Ini terasa seperti pengulangan sejarah, penganiayaan, pengasingan, pelarian. Namun justru dalam tragedi ini muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah ini bagian dari rencana ilahi? Apakah kembalinya mereka hanyalah awal dari gelombang besar pengumpulan Israel dari seluruh dunia? Yehezkiel 36:24 berkata, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu.